Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ini adalah pengajaran Alkitabiah tingkat tinggi ya, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Saudara-saudara yang sudah terlanjur disesatkan oleh Allah berbiji tiga, ya, Allah Tritunggal, ya, lalu Allahnya orang karismatik, Bapa dalam nama Yesus, lalu dan lain sebagainya, ya. Tidak usah dengerin tayangan ini. Ini khusus untuk para pencari kebenaran. Ini khusus untuk orang-orang yang beradab. Ya, orang-orang yang masuk di dalam pengajaran yang super sesat, ya. Ya, pengikut Tritunggal, pengikut Nabi yang sudah membusuk WMB, ya. Nggak usah dengerin tayangan ini, ya. Ujung-ujungnya kan Anda cuman maki-maki loh. Diajak debat nggak berani, nggak punya nyali, ya. Baik, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Judulnya adalah Allah segala masa. Siapa dia? Ya, saudara-saudara. Allah segala masa maksudnya Allah sejak sebelum segala abad, Allah zaman sekarang, dan Allah sampai selama-lamanya. Siapa dia? Tidak boleh tafsir, tidak boleh main klaim, harus berdasar apa yang tertulis di Alkitab. Jadi siapa dong Allah segala masa? Yang jelas bukan Allah berbiji tiga. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu bukan Allah. Itu Allah yang bukan-bukan, ya. Baik, kita harus berdasar Alkitab ya. Jadi menyingkir aja deh ya. Menyingkir aja Anda yang sudah disesatkan oleh Allah tiga biji, Allah berbiji tiga, udah menyingkir aja ya. Nggak usah dengerin ini. Ini khusus orang-orang beradab, khusus orang-orang yang pencari kebenaran ya. Kita akan bahas Allah sebelum segala sesuatu. Namanya juga Allah segala masa, itu dimulai dari sebelum segala sesuatu. Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, ini yang kita cari nih. Allah yang lebih dahulu dari segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Ini yang sedang kita cari, ya. Siapakah Dia? Kolose 1 ayat 15 dan 16. Dia adalah gambar Allah, Sang Pencipta segala sesuatu di surga maupun di bumi. Yohanes 1 ayat 3, gambar Allah itu adalah firman. Dia adalah pencipta segala yang sudah dijadikan. Firman adalah Allah. Jadi ngomong gampangnya, Allah itu duduk manis di tahta surga, firman ini yang berkarya. Itu ngomong gampangnya seperti itu supaya Anda mudah memahami, ya. Firman itu kelak menjadi manusia, namanya Yesus, Lukas 1 ayat 31, dan di surga ada Allah juga namanya Yesus, Yohanes 17 ayat 12. Jadi Allah sebelum segala abad, Allah sebelum segala sesuatu ada, Allah pencipta segala sesuatu adalah firman. Kelak firman ini akan menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, Lukas 1 ayat 31, namanya Yesus. Jadi clear, Allah sebelum segala sesuatu adalah firman, nanti jadi Yesus. Kita akan membahas Allah zaman Adam sampai era nabi-nabi. Siapakah Allah zaman Adam sampai era nabi-nabi ya? Ya. Siapakah Allah zaman Adam sampai era nabi-nabi ya? Ini ya, zaman sekarang, zaman Adam sampai era nabi-nabi ya. Siapakah Allah zaman Adam sampai era nabi-nabi? Kejadian 2 ayat 4.
Dialah Tuhan huruf besar semua. Pertama kali ditulis di Alkitab itu di Kejadian 2 ayat 4. Sedangkan terakhir kali kata Tuhan huruf besar semua ditulis di Alkitab adalah Maleakhi 4 ayat 5. Lalu pertanyaannya, siapakah Tuhan huruf besar semua? Ya harus Yesus dong. Mengapa harus Yesus? Kan Allah tidak boleh ganti. Oh iya ya, kalau Allah dari sebelum segala sesuatu itu adalah firman yang nantinya adalah Yesus, maka Tuhan ini juga harus Yesus. Kan Allah nggak bisa ganti. Jadi mari kita buktikan Allah zaman Adam sampai Nabi adalah, para Nabi adalah Tuhan huruf besar semua, tak lain dan tak bukan, Dia adalah Yesus. Karena harus sama, kan Allah nggak boleh ganti-ganti. Ya, Tuhan huruf besar semua adalah yang terdahulu dan yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 44 ayat 6. Ini menunjuk kepada yang awal dan yang akhir. Wahyu 21 ayat 6. Dan Yesus satu-satunya Allah penuh hikmat. Roma 16 ayat 27. Tuhan huruf besar semua punya kitab. Di kitab itu nama kita tertulis. Keluaran 32 ayat 33. Ini menunjuk pada kitab kehidupan milik anak domba, yaitu Yesus Kristus. Wahyu 21 ayat 27. Tuhan huruf besar semua dibentuk. Yesaya 43 ayat 10. Ini menunjuk pada firman menjadi manusia, namanya Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Lukas 2 ayat 7. Jadi valid. Tuhan huruf besar semua yaitu Allah. Zaman Adam sampai semua era nabi-nabi 100% adalah Yesus Kristus. Sama toh dengan tadi Allah sebelum segala sesuatu ada adalah firman. Berarti firman ini Tuhan huruf besar semua dong. Betul. Yesus dong, betul. Nah, kita masuk di yang masa paling sulit ini yang bikin gagal paham. Allah zaman Yesus jadi manusia. Ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus selama 33 tahun, siapa yang jadi Allah? Ya harus Yesus dong. Loh, kan Allah nggak boleh ganti. Loh, gimana bisa? Wong Allahnya sedang jadi manusia namanya Yesus. Masa iya Yesus juga yang jadi Allah? Itu pertanyaan bagus ya. Bagaimana bisa Yesus yang sedang jadi manusia kok jadi Allah juga ya. Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah. Lalu firman ini menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, namanya Yesus. Lukas 1 ayat 31. Pertanyaannya, siapa Allah di tahta surga ketika Yesus sedang jadi manusia? Yohanes 17 ayat 12, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya di surga ada Allah yang namanya Yesus juga. Sejak dahulu kala nama Allah adalah Yesus. Baru dibuka dinyatakan ketika Yesus jadi manusia. Makanya Yesus itu nama di atas segala nama. Berapa itu? Ya. Filipi 2 ayat 9 ya. Jadi Yesus jadi manusia namanya Yesus, jadi Allah menjadi manusia namanya Yesus. Di surga juga ada Allah yang namanya Yesus juga. Maka muncullah Bapa kiasan Yesus Allah, Yohanes 16 ayat 25 itu. Sebagai kiasan Yesus Allah di surga, Bapa hanya disebut sampai Yesus naik ke surga. Sejak Yesus naik ke surga, Bapa menjadi tidak ada lagi. Yohanes 16 ayat 26. Nah, sekarang kita akan bicara Allah zaman sekarang sampai selama-lamanya. Siapa Allah zaman sekarang sampai selamanya? Ya harus Yesus. Kan Allah tidak bisa gonta-ganti. Iya ya. Ketika Yesus naik ke surga, maka Bapa kiasan Yesus Allah sudah finish. Ya, Yohanes 16 ayat 26, Yesus berkata, aku tidak lagi meminta kepada Bapa bagimu. Artinya Bapa itu tidak ada, sudah tidak ada ya. Yesus naik ke surga jadi apa? Ya kembali jadi firman. Yang firman adalah Allah ya, Wahyu 19 ayat 13. Kembali lagi seperti saat Yohanes 1 ayat 1.
Astagfirullah, very clear ya. Jadi Yesus balik lagi ke surga jadi firman lagi. Sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Very clear ya. Wahyu 19 ayat 13, dan namanya adalah firman Allah. Yang duduk di tata surga dan yang sebagai firman Allah itu sama saja, yaitu Yesus Kristus. Lalu firman Allah memakai namanya yang baru, Wahyu 3 ayat 12, yaitu anak domba. Jadi sejak Yesus naik ke surga, maka di surga ada satu Allah, yaitu Yesus Kristus Alfa Omega dan anak domba. Kesimpulan siapa Allah segala masa, Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Perhatikan ini, sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jika Bapak Ibu sekalian ingin bisa memahami Alkitab di atas rata-rata, silakan ikut sekolah tinggal kitab online ya, hubungi nomor yang ada ya. Baik Bapak Ibu Saudara, ini adalah pengajaran Alkitabiah ya, pengajaran Alkitabiah tingkat tinggi bahwa Allah segala masa, artinya Allah dari sebelum segala abad sampai sekarang, sampai selama-lamanya adalah Yesus Kristus. Pernah diganti nggak Allahnya? Nggak pernah. Jadi Allah dari sebelum bumi ini ada, sebelum segala sesuatu ada, Allah itu adalah Yesus Kristus. Baru dinyatakan memakai nama Yesus itu ketika Allah menjadi manusia. Ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, di surga juga ada Allah namanya Yesus. Ya, ini kebanyakan orang tidak paham tentang hal ini, ya tidak apa-apa ya, tetapi kami menjelaskan inilah kebenaran Alkitab, inilah pengajaran Alkitabiah tingkat tinggi. Ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, di surga juga ada Allah namanya Yesus. Sebab firman dan Allah adalah satu roh ya. Jadi kalau roh Allah itu selalu satu, nggak pernah ada dua, nggak pernah ada pribadi-pribadi gitu, nggak ada ya. Jadi clear, Allah segala masa siapa? Yesus Kristus. Bukan Yahweh, bukan Bapa, bukan Allah berbiji tiga, Bapa, Anak, Roh Kudus, bukan. Ya, Yahweh adalah nama sebutan untuk Yesus, Bapa adalah kiasan untuk Yesus Allah, ya. Sedangkan nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Jadi Allah segala masa tidak pernah ganti, tidak pernah diselingi. Dari sebelum segala sesuatu ada sampai sekarang, sampai selama-lamanya, Allah segala masa itu Yesus Kristus. Clear? Ya, ini adalah pengajaran Alkitab tingkat tinggi. Anda yang sudah terlanjur disesatkan oleh yang namanya pengajaran Allah berbiji tiga, ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, juga Allah ngarang bebas, Bapa dalam nama Yesus. Tak kasih tahu ya, itu semua bukan Allah, itu Allah yang bukan-bukan. Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Dari kapan Pak ATD? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Padat, singkat, dan clear. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ya. Kita tetap buka sekolah Alkitab. Yang mau mengerin debat silahkan ya. Yang mau setiap Selasa yang mau baptisan juga silahkan setiap hari Minggu di Cibubur. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.